Di era industri kreatif yang terus berkembang, dunia pendidikan dituntut untuk tidak hanya mengajarkan teori, tetapi juga menghadirkan pengalaman nyata layaknya di dunia kerja. Inilah proses pembelajaran di mana kreativitas bertemu dengan profesionalisme. Selamat datang di Teaching Factory DKV SMK Negeri 3 Surakarta, tempat para calon desainer masa depan dilahirkan. Proses pembelajaran menggunakan model Teaching Factory pada produk custom program keahlian desain komunikasi visual SMK Negeri 3 Surakarta. Teaching Factory adalah model pembelajaran di SMK yang mengoptimalkan kurikulum dan sumber daya sekolah dengan menyelaraskan proses produksi sesuai standar industri. Tujuannya untuk menghasilkan lulusan yang memiliki hard skill dan soft skill yang relevan dengan kebutuhan dunia kerja. Pelaksanaan Teaching Factory dilakukan melalui 7 tahapan, yaitu 1. Identifikasi produk. 2. Analisis cakupan kompetensi. 3. Perancangan produk. 4. Analisis kecakupan sumber daya. 5. Pengerjaan produk. 6. Penyerahan hasil produk. 7. Layanan purna jual. Model pembelajaran ini diterapkan pada produk custom gantungan kunci akrilik di program keahlian desain komunikasi visual. Tahap identifikasi produk. Tahapan ini dilakukan oleh setiap konsentrasi keahlian dengan melibatkan mitra kerja dengan cara mengidentifikasi produk yang akan dikerjakan peserta didik dalam pembelajaran Teaching Factory. Tahap analisis cakupan kompetensi. Analisis cakupan kompetensi dimulai dengan analisis urai pekerjaan yang menggambarkan unit kompetensi untuk menyelesaikan setiap produk yang kemudian dianalisis kesesuaiannya dengan pencapaian pembelajaran. Pada tahapan ini juga dilakukan penyusunan perangkat ajar dan jadwal blok. Tahap perancangan produk. Pada tahap perancangan produk yang dapat dibuat antara lain gambar kerja, storyboard, naskah kerja prototipe atau contoh produk kebutuhan alat dan bahan. Kegiatan ini dapat dilakukan oleh setiap konsentrasi keahlian bersama dengan mitra kerja. Tahap analisis cakupan sumber daya. Aspek untuk dapat melaksanakan Teaching Factory pada tahapan ini adalah 1. Sumber daya manusia dan tenaga ahli. 2. Sumber daya fasilitas dan bahan. 3. Pembiayaan. 4. Mitra kerja. Saat mendapatkan pemesanan produk dari klien, peserta didik mencatat detail informasi pemesanan klien melalui from brief atau from project dan design brief yang telah tersedia. Selanjutnya, peserta didik menyampaikan pesanan yang ada pada from brief kepada guru. Oke, selamat pagi anak-anak. Sehat semua ya? Sudah siap untuk mengikuti pembelajaran hari ini? Siap ya, oke. Anak-anak, untuk pembelajaran hari ini, nanti kita akan membuat gantungan kunci dari akrilik ya. Karena tema kita itu mendapatkan pesanan 100 gantungan kunci akrilik ya, yang digunakan nanti untuk event seminar nasional yang akan diselenggarakan di Surakarta, gitu ya. Oke, nanti Pak Rudi akan menge-share desain briefnya, ya. Desain briefnya nanti silahkan kalian bisa baca, kalian bisa pahami, dan di situ sudah ada spesifikasi untuk produk gantungan kuncinya. Nanti ukurannya berapa, desainnya seperti apa, logo yang harus ada itu apa ya. Terus nanti silahkan bisa dibaca. Terus nanti kalian bisa langsung bisa mengerjakan. Paham untuk tugasnya? Oke, untuk selanjutnya karena kalian sudah paham, nanti saya share di grup kita. Jadi silakan kalian download atau kalian lihat, terus kalian paham. Begitu ya? Oke, silakan bisa langsung dibuka desain briefnya, terus langsung dibuka software yang digunakan untuk membuat produk kita, gantungan kunci. Pakai apa kita? Adobe Illustrator. Silakan bisa dibuka. Selama pelaksanaan kegiatan praktik,
Guru melakukan pendampingan dan penilaian terhadap proses kerja peserta didik. Peserta didik melakukan proses produksi gantungan kunci akrilik sesuai dengan desain yang dipilih, menggunakan peralatan praktek sesuai dengan SOP. Tahapan penyerahan produk. Pada tahap ini, peserta didik menyerahkan produk kepada customer. Demikian gambaran proses pembelajaran dengan model Teaching Factory pada produk custom gantungan kunci akrilik di program keahlian desain komunikasi visual. Bertujuan memberikan pengalaman produksi sesuai standar industri. Melalui model ini, siswa diharapkan memiliki hard skill, soft skill, dan karakter kerja yang sesuai tuntutan dunia kerja, serta mampu berkembang secara mandiri. Sebagai guru DKV, saya melihat perubahan yang besar ketika kurikulum Teaching Factory diterapkan di sekolahan kami. Siswa jadi lebih mandiri, lebih disiplin, dan lebih bisa berkomunikasi secara profesional dengan klien. Mereka tidak hanya mendesain, mereka juga memahami tentang alur produksi, standar industri, dan etika bekerja. Kami merasa bahwa terjadi perubahan dari hari ke hari yang semakin baik di peserta didik kami. Setiap proyek yang dikerjakan siswa adalah real dari pelanggan. Disinilah mereka mengasah hard skill dan soft skill sekaligus. Mulai dari merancang konsep, membuat desain, revisi dengan klien, hingga produksi. Teaching Factory benar-benar mempersiapkan siswa menjadi tenaga kerja siap pakai. Pembelajaran di TEFA memberikan kami pengalaman yang sangat berbeda. Kami belajar bagaimana cara menangani pelanggan, membuat produk sesuai brief, dan mengikuti SOP produksi. Awalnya saya merasa kurang percaya diri, tetapi setelah mengerjakan beberapa produk, saya menjadi yakin dan siap untuk masuk ke dunia industri kreatif. Pengalaman paling berharga saya ketika di TEFA adalah ketika karya-karya kami bisa diproduksi dan digunakan oleh para pelanggan. Hal ini membuat saya merasa bangga karena produk-produk yang kami gunakan memenuhi standar industri. Hal ini juga membuat saya semakin yakin akan kompetensi saya sebagai calon desainer. Kami mengucapkan terima kasih kepada Direktorat SMK, Kemendikbudristek, serta seluruh pihak yang telah memberikan dukungan pendanaan dan fasilitas, sehingga program Teaching Factory dapat berjalan optimal di SMK Negeri 3 Surakarta. Dukungan ini sangat berarti dalam meningkatkan kualitas pembelajaran, serta mempersiapkan lulusan yang kompeten, kreatif, dan siap bersaing di dunia kerja. Terima kasih atas kepercayaannya. Semoga kerjasama dan dukungan ini terus berlanjut demi kemajuan pendidikan vokasi di Indonesia.